Kadangkala ada manusia yang merasa sudah berbuat baik kepada Allah. Ya, siap. Kayaknya dimiringin gitu. Ini buat mana? Yang ini suara dalam. Masya Allah. Iya. Sampai mana kita jemaah? Terkadang ada manusia di antara kita nih yang merasa udah berbuat baik. Padahal kebaikan yang dia lakukan tuh bisa dia lakukan karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa sholat karena Allah memberikan taufik kepada kita bisa sholat. Kita bisa datang ke rumah Allah ini karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini hari Sabtu mungkin sebagian sibuk kerja, tapi kita milih datang ke tempat ini. Itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tidak yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Bahkan tidak sah salat seorang hamba tanpa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba Nabiina wa Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya beliau tidak butuh dengan salawat kita. Allah sudah bersalawat kepada beliau. Malaikat-malaikat Allah udah bersalawat kepada beliau. Tapi Allah ingin memberikan kehormatan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman silahkan ditutup kupingnya. Karena ini panggilan khusus. Allah tujukan buat hamba-hambanya yang khusus. Itu yang beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali membaca di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Coba saya mau tanya, berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu di Al-Quranul Karim? Saya mau kasih hadiah. Mumpung ada hadiahnya di sini jamaah. Jamaah, kita ini ngaji hatam ya, tapi terkadang ngelewat tuh ya ayyuhalladzina. Kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak. Kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, rungokno. Ada seperti itu. Dengarkan. Fa imma khairun tu'mar bihi. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada satu dari dua hal. Kebaikan yang engkau dikasih tahu sama Allah agar kau mengamalkan. Atau ancaman dan keburukan yang Allah ingin memperingatkanmu supaya kau gak kena sama bahaya itu. Maka sekali lagi kalau kita baca Quran pas lewat ya ayyuhalladzina amanu, berhenti. Cari terjemahan. Ini Allah panggil aku nih. Aku nih beriman. Aku yakin bahwasanya Allah panggil aku. Cari buku terjemahan. Kalau nggak punya terjemahan, berangkat ke Ustadz. Berangkat ke Masjid Al-Mina. Datang Ustadz nih. Kok Allah panggil aku di sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa artinya Ustadz? Ternyata wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita tahu, selama ini orang tua sibuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan.
Orang tuanya sibuk menyelamatkan anaknya dari hujan, dari panas. Tapi jarang di antara kita yang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba, berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji itu, tadarus atau pas Ramadan, kadang kala orang pada hatamin, pas lewat ya ayyuhalladzina amanu kasih tanda. Ya ayyuhalladzina amanu, halaman sekian. Terus nanti kita cari tahu. Kembali kepada salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasul SAW, kenapa kau sujud syukur? Kata dia, Atani Jibril. Jibril tadi datang kepada aku. Dia memberikan kabar gembira. Anna man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolat satu kali ini buat aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan bersolawat 10 kali buat dia. Nabi sujud syukur. Karena ternyata Allah memberikan keutamaan yang besar bagi umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka mulai saat ini, ya berusaha waktu-waktu kita isi solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk rumah, keluar rumah, ibu-ibu sambil nyapu rumahnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya terus sambil goreng, isi dengan sholawat. Ada seorang wanita di Jogja. Wanita tua. Dia itu kalau sore berangkat ke musola dekat rumahnya. Di musola, depan musola itu ada pohon. Pohon mangga atau pohon apa. Daunnya banyak yang jatuh. Tiap sore dia itu dipilih daunnya itu. Dikumpulin pakai tongkat, ada pakunya. Remaja masjid itu bingung sama ibu tua ini. Ibu ini kok repot-repot. Lalu pakai sapu wis mari. Tapi satu-satu dia kumpul. Besok sorenya sama anak-anak muda tuh disapu semuanya. Ibu tua tuh datang ke masjid. Sudah bersih. Nangis ibu itu. Anak muda bingung, anak remaja masjid bingung. Kok malah nangis ibu ini? Kan seharusnya udah alhamdulillah udah ada yang bersihin gitu kan. Apa kata ibu itu? Saya dengan setiap daun itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia kumpuli. Kadang-kala ada amalan-amalan yang kita meremehkannya. Di situ ada pahala yang besar. 10 kali Allah solawat buat kita. Allah solawat. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang memiliki bumi dan isinya bersolawat kepada kita 10 kali. Apa masih kita akan meremehkan bersolawat untuk Rasulullah SAW? Semoga sholat itu bersambung untuk istri-istri beliau. Kemudian untuk putra-putri beliau. Dan untuk cucu-cucu beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan. Dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi ajma'in. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seorang penulis dari Mesir. Dia menulis di buku dia. Ketika umur dia 40 tahun. Ingat kalau kita bicara 40 tahun ini 40 tahun Hijriyah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Zulqa'dah. Zulqa'dah itu katanya orang Jawa bulan kecepit. Hah? Apit ya. Bulan Apit ya. Kalau di Jember itu bulan kecepit kata dia. Biasanya penghasilan kata mereka berkurang kata dia. Dagangan ya kalau hasilnya biasanya banyak. Betul itu terjadi karena memang Zulqa'dah ini di antara 2 hari raya. Di antara Syawal dan Dzulhijjah. Jadi orang ngumpulin duit buat Dzulhijjah. Sudah dia nggak banyak belanja, dia persiapan buat kurban dia seperti itu. Dzulqa'dah. Jadi kita bicara 40 tahun tuh 40 tahun Hijriyah.
Saya mau tanya nih, ada orang yang umurnya 50 tahun Hijriah. Saya mau kasih hadiah. Yang sudah 50 tahun. Berarti kita harus tahu tanggal lahir secara Hijriah. Jangan meremehkan bulan Hijriah, jemaah. Bulan Hijriah ini alhamdulillah di sini ditaruh di atas, biasanya ditaruh di bawah tuh. Itu bulannya kita umat Islam. Umat Islam semua peradaban, semua umat itu punya kalender. Semuanya. Dan itu bebas karena semua umat umpamanya orang-orang Romawi, orang-orang Masehi punya penanggalan yang dibawa Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Karena memang terhitung dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam yang diklaim oleh mereka sebagai anak Tuhan. Itu bermulanya dengan tanggalan Masehi. Orang Cina punya kalender sendiri. Apa kalendernya orang Cina? Hari rayanya orang Cina apa namanya? Imlek. Mereka punya seperti itu. Kemudian orang Yunani punya sendiri. Orang Jawa punya. Kalau orang Jawa biasanya ada Paing, Wage, Pon, Kliwon, itu penanggalan Jawa. Islam punya penanggalan sendiri. Dan kita orang Islam pun harus bangga dengan penanggalannya. Maka kembali saya tanya, siapa yang hafal tanggal lahirnya Hijriah? Insyaallah. Tanggal berapa lahir? Masya Allah. 1399. Kapan mulai tahu itu, Mas? Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih ke beliau. Hadis. Iya, mana di sini yang tahu tadi? Nah. 1394. Masya Allah. Mulai kapan tahu tanggal lahirnya? Baru 2 tahun yang lalu. Nah, fadhal. Ya, kebanyakan kita kan ketika lahiran aktenya itu Masehi. Ya, sebagai umat Islam Masehi nggak apa-apa, udah kan memang negara kita pakainya Masehi. Tapi kita orang Islam nih, kita harus tahu kita pakai ditulis ketika lahiran tuh tulis Hijriahnya. Supaya kita tahu tatkala kita umur 40 tahun, apa yang harus kita lakukan. Nabi kita Muhammad SAW umur berapa meninggal? 63 tahun Hijriah. Bukan Masehi. Hati-hati. Kadang kalau ada orang ngomong, berapa umurnya Bapak? 63. Kayak umurnya Nabi. Loh, udah sama. Nabi itu hitungannya pakai Hijriah. Jadi Bapak ini Masehi sudah lebih dari Rasul SAW. Karena kira-kira setiap 30 tahun itu beda 1 tahun. Jadi kalau 100 tahun, Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua tidur? 309 tahun pakai bulan Hijriah. Kalau hitungan Masehi mereka 300 tahun. Karena hitungan pakai bulan itu lebih cepat. Nih, sastrawan dari Mesir ini ketika umurnya 40 tahun secara Hijriah. Dia mengatakan, "Laqad balagtu qimmatal haram. Thumma inni bada'tu al-an fi an-nuzul. ولا أدري هل سأنزل بهدوء أم تتعثر بي الطريق فأسقط إلى السبع إلى مأواي الأخير إلى القبر." Kata dia, aku sudah sampai puncaknya piramid. Jadi orang umur 40 tahun dia udah sampai puncaknya piramid. Sekarang aku nih sudah mulai turun. Jadi orang kalau sampai puncaknya nggak mungkin naik lagi. Orang sampai puncaknya gunung, sampai situ dia akan turun. Kata dia, aku nggak tahu perjalanan turunku ini akan nyaman atau perjalanan turunku itu akan cepat dan aku masuk ke dalam kuburan. Karena ada orang yang 40 tahun, 41 mati. Nggak nunggu tadi disebutkan 60 tahun. Kemudian dia mengatakan, dia mengingat tentang angan-angan dia. Ketika dia masih kecil ya. Dia ingin punya ini, punya itu. Biasa anak-anak kecil kan punya cita-cita. Ketika umur 40 tahun,
dia sudah mulai berpikir. Aku sudah mulai berpikir untuk mengumpulkan bekal menuju ke kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka saya mau kasih hadiah kepada yang lewat 70 tahun. Masya Allah. Masya Allah kayaknya. Bapak, ini hadiah buat bapak-bapak ya. Masya Allah. Fadl kasihkan ke bapak itu. Masya Allah. Berapa? 92 tahun. Tinggal satu jemaah. Wa aqalluhum. Kata Rasulullah, sedikit yang lewat 70 tahun itu sedikit. Alhamdulillah. Kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seorang di antara kita yang umurnya lebih dari 70 tahun. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalan. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kita ini kalau ada orang banyak berbuat dosa, banyak membuat keributan di warga Paga sini, apa yang kita lakukan? Kita akan ya Allah, muka-muka cepat mati wong iku ya Allah. Betul. Karena memang orang buruk sekali dia. Bertambah umur dia, bertambah keributan di kampung ini. Tapi ketika dia mati, selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama membagi kehidupan manusia itu jadi 3 bagian. 20, 20. 20 itu masa muda. Tambah 20 sampai umur 40 tahun tuh masa kematangan. Matang tuh, kalau buah itu udah matang. Setelah itu sudah masa persiapan untuk mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi nanti dibaca tuh surat Al-Ahqaf ayat 15 berkaitan dengan umur 40 tahun ini. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni. Sehingga tatkala seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia, sampai umur 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, wa ala walidai, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan bantulah kami untuk beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki untukku di keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat, aku kembali kepadamu dan aku termasuk orang-orang Islam.